istidraj kalau kita mengambil dari akarnya daraja, jadi keadaan atau proses yang dirasakan seolah mengangkat ya ke derajat yang lebih tinggi, terangkat bertahap. Kalau didudukan misalnya naik pangkat lagi, naik pangkat lagi di kedudukan. Kalau di harta bertambah lagi. Tapi ternyata ya peningkatan kedudukan, pertambahan harta benda itu yang didapati atau bahkan keilmuan, ilmu yang dirasakan meningkat itu pada hakikatnya dalam saat yang bersamaan sedang menurunkan statusnya. Jadi akar kata utama dari diksi istidraj ini dibagi dua oleh para ulama. Ada yang mengaitkan dengan kata ad-durju, ya, ad-durju seperti ini. Ya, kemudian ditambah ista sehingga menjadi istadraja ya, istadriju, istidraj. Ya. Ada yang kemudian mengaitkannya dengan kata daraja, daraja. Nah. Kata kerjanya, verbnya nanti berasal dari kata daraja ditambah dengan ista di ilmu saraf nanti ya, sehingga nanti menjadi istadraja. Istadraja sifatnya, keadaannya disebut dengan istidraj. Ya, ini urutan kebahasaannya dulu ya secara etimologi. Kalau diambil dari kata ad-durju yang pertama ini ya, sehingga nanti verbnya, kata kerjanya semua sama dari kata ad-daraja ditambah istadraja. Ini berarti satu, sesuatu yang terlipat, tergulung, ya, secara bertahap. Jadi kalau kita ingin melipat sesuatu dengan pelan-pelan kan, atau menggulung sesuatu misalnya ya dengan pelan-pelan sehingga tidak tampak lagi seperti utuh mulanya ya, maka prosesnya disebut dengan ini ad-durju ya, atau memasukkan sesuatu dengan pelan-pelan ya secara bertahap, ada tahapannya disebut dengan ad-durju. Dan biasanya segala yang punya tahapan ya dan ada unsur keluar masuknya, misalnya buka tutup gitu ya, dalam pemahaman kita sekarang itu juga tidak jauh dari pemaknaan ini ya, sehingga dalam bahasa Arab itu laci disebut dengan durjun ya. Kenapa? Karena umumnya punya tahapan dan dia dibuka tutup seperti ini ya. Sepeda disebut dengan darwajah. Kenapa? Ya, karena dalam sepeda itu dia menggulung ya, seakan seperti menggulung sesuatu, ada putaran-putaran seperti menggulung secara bertahap yang melahirkan gaya yang kemudian ada gerakan-gerakan tertentu. Jadi secara dasar pemaknaannya sesuatu yang dilipat, sesuatu yang digulung secara bertahap sehingga menghilangkan bentuk asalnya ya, hilang keadaan seperti semulanya, tidak tampak seperti bentuk aslinya. Nah, itu disebut dengan apa? Ad-durju. Kalau kita ambil secara bahasa, kata kerjanya seperti ini ditambah dengan ista ya, proses untuk mendapati sesuatu sehingga menjadi istadraja ya, artinya proses upaya untuk mendapatkan sesuatu ya, yang dengan mendapati itu tergulunglah apa yang didapatkan sebelumnya secara bertahap ya, pelan-pelan ya. Dalam konteks kehidupan kita, kalau kita ingin katakan secara kebahasaan misalnya istadraj itu misalnya arraya, saya menggulung ya bendera ini secara pelan-pelan. Jadi saya lipat, atau saya gulung begini sehingga tidak tampak lagi bentuknya seperti asli ya, seperti sedia kalanya ya, tidak nampak terlihat misalnya kibarannya, tidak nampak terlihat bentuk indahnya karena sudah dilipat, sudah digulung ya, jelas ya. Baik, ini bagian yang pertama. Kalau kita kembalikan kepada bagian yang kedua seperti ini ya, dari kata daraja, maka secara kata darajah ini pemaknaan diksinya secara bahasa, secara etimologi sebetulnya ini masih netral. Kata darajah ini ya, masih netral dan diserap ke dalam bahasa Indonesia derajat ya, harkat, martabat, derajat, kedudukan gitu kan ya. Tapi jangan salah, kalau dikembalikan ke bahasa Arab ya bisa berbeda pemaknaannya ketika ini kemudian ya dikembalikan kepada kata dasarnya, kata kerjanya daraja ditambah dengan ista menjadi istadraja,
lalu disifati menjadi sifat, menjadi istidraj. Maka di sini kata darajah yang tadinya punya makna netral, derajat begini, ketika ditambahkan ista dan menjadi sifat istidraj, maka ini uniknya. Secara bersamaan, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, itu dia memiliki dua arti yang kontradiktif dalam saat yang bersamaan. Ya, dalam saat yang bersamaan. Jadi kata netral yang tadinya darajah ini mungkin punya makna positif ya pada asalnya. Lalu ketika dia menjadi istidraj atau istidraj sifatnya begini, maka tiba kemudian dia akan memiliki dua kata yang saling bertolak belakang secara bersamaan. Satu istis'ad begini. Kedua istinzal. Istinzal. Masya Allah. Istis'ad proses mengangkat sesuatu, ya, mengangkat, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Istinzal proses menurunkan sesuatu secara bertahap, turun, turun, turun. Jadi kalau kita satukan dua makna ini, disatukan menjadi satu, seakan-akan ada kesan yang dibangun. Istidraj kalau kita mengambil dari akarnya darajah, jadi keadaan atau proses yang dirasakan seolah mengangkat ya ke derajat yang lebih tinggi, terangkat bertahap, bertahap, bertahap. Kalau didudukan misalnya naik pangkat lagi, naik pangkat lagi, naik pangkat lagi di kedudukan. Kalau di harta bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Tapi ternyata ya peningkatan kedudukan, pertambahan harta benda itu yang didapati atau bahkan keilmuan, ilmu yang dirasakan meningkat itu pada hakikatnya dalam saat yang bersamaan sedang menurunkan statusnya. Jadi merasa seakan meningkat padahal dia sedang menurun. Ya, karena tidak ada peningkatan kualitas dari kedudukan yang melekat pada dirinya. Karena tidak ada peningkatan kebaikan dari harta benda yang ia dapati. Karena tidak ada peningkatan kualitas kebaikan dari keilmuan yang ia rasakan bertambah. Jadi setiap kata istidraj kalau dia terambil dari kata darajah, maka maknanya itu dua makna yang saling bertolak belakang. Seperti ini, paradoks. Satu sisi ada sisi naik, satu sisi dalam saat yang bersamaan dia sedang menurun, ya, perasaan mendapati kenaikan tertentu, tapi di saat yang sama sebetulnya dia sedang mengalami penurunan. Ini secara kebahasaan. Nah, ini pun sesungguhnya sudah mulai tertangkap kan oleh kita ya, sudah mulai tertangkap nih. Jadi secara bahasa, kalau kita ditanya apa itu istidraj, secara bahasa bisa dikatakan proses ya berlangsungnya satu keadaan yang seakan-akan terasa seperti naik, meningkat lebih tinggi, tapi saat yang bersamaan dia memiliki nilai yang semakin menurun sehingga hampa dan terkesan tidak memiliki nilai kebaikan apapun di balik peningkatan-peningkatan yang didapati. Ya, agak mulai detil per lafaz saya akan coba gali. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-182. Nah, ini perbuatan nyatanya ya secara langsung. Ini penjelmaannya nanti kita akan turunkan dari sini. Walladzina kadzdzabu biayatina ya. Ini poinnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini saya garis bawahi. Ya, apa yang menjadikan seseorang itu bisa mendapati istidraj? Bahasa gampangnya begitu. Ya. Dibuka oleh Al-Qur'an, walladzina kadzdzabu. Nah, ini yang saya garis bawahi. Ini yang berbahaya. Jadi proses istidraj ini diawali dengan proses ini. Jadi, kalau seseorang dekat dengan nilai-nilai yang akan disampaikan ini, mengerjakan perbuatan yang di-warning oleh Al-Qur'an ini, maka berpotensi dia akan terperosok kepada lubang istidraj. Ya. Apa itu perbuatannya? Walladzina kadzdzabu. Satu, biayatina. Dua. Ya. Walladzina kadzdzabu, adapun orang-orang yang sengaja mendustakan. Tadi saya telah berikan satu kisi-kisi di awal. Ada kadzaba, ada kadzdzaba. Ya. Ada kadzaba seperti ini, kaf, dzal dengan ba. Orangnya disebut dengan kadzib. Ya, kadzaba pelakunya orangnya disebut dengan kadzib. Ada kadzaba. Ya, kadzaba yukadzibu. Ya, kadzaba yukadzibu. Fa'ala yufa'ilu. Ya, orangnya disebut dengan mukadzib. Mukadzib. Kadzaba yukadzibu.
mukadzib. Kalau disebutkan yang pertama, kadzaba, itu dusta. Ya, ayatul munafiq tsalatsun, tanda-tanda orang yang munafik itu punya penyakit nifak itu ada 3. Ya, di antara tanda-tanda kecilnya apa itu? Salah satunya wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Itu ada tanda-tanda yang mengantarkan seseorang boleh jadi ya, terjerat atau terinfeksi penyakit nifak yang berpeluang menjadi munafik. Ya, karena itu Al-Qur'an melarang kita dari perbuatan-perbuatan dusta, menjaga lisan dari perbuatan dusta.